terlalu mepet dengan bukit, akhirnya saya harus terpaksa landing. Wow, gede-gede banget ini Pak. Jadi dia tuh megangnya harus dicengkeram kuat begini. Nih. Pak, lari Pak. Petualangan akhir pekan kali ini akan saya buka dari kawasan Skylancing Paragliding di kawasan Lombok Tengah. Saya ingin menikmati pemandangan alam dari udara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bentang alam Pulau Lombok tak pernah ada habisnya untuk menjadi medan petualangan. Deretan pantai indah berpadu dengan gugusan perbukitan dan eksotis benar-benar memanjakan mata saya. Dari atas ini kita bisa melihat keindahan alam di daerah Lancing, yaitu pegunungan di daerah belakang. Dan di depan sana ada pantai Lancing yang bagus banget. Spot Skylancing Paragliding di kawasan Pantai Lancing, Lombok Tengah ini terbilang masih baru. Menikmati akhir pekan dari atas ketinggian dengan hembusan angin pesisir menjadi pilihan yang sangat tepat bagi saya. Nah, yang saat ini kita lakukan namanya adalah soaring, yaitu kegiatan mencari ketinggian dengan cara menyusuri bukit. Meskipun saya sudah lama bermain olahraga udara ini, namun kehati-hatian dan fokus tetap harus terjaga. Terlalu mepet dengan bukit, akhirnya saya harus terpaksa landing. Oke, aman. Karena saya terlalu berantusias untuk mencari ketinggian, alhasil saya terpaksa harus hard landing, tapi sayangnya aman. Cuman karena ini curam banget, jadi harus tetap hati-hati. Beruntung hard landing kali ini tidak berakibat cedera fisik pada saya. Parasut pun masih aman karena tidak sampai sobek terkena ranting. Sebuah pelajaran baru bagi saya. Terlalu terlena dengan pemandangan alam dan fokus mencari ketinggian sehingga kurang memperhatikan lokasi terbang. Yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti ini, yang pertama kita tetap nggak boleh panik. Nggak boleh panik, kita diam di tempat, kita minta mayday untuk bantuan, kemudian kita menunggu untuk bantuan datang. Setelah sejenak menenangkan diri, saya masih penasaran dengan site kali ini. Terlebih lagi, kondisi angin lebih bagus daripada saat terbang pertama tadi. Dalam sejarahnya, olahraga adrenalin minat khusus ini masuk Indonesia pada tahun 1990. Nah, akan saya perlihatkan pemandangan dari atas Gunung Lancing ini. Ada gunung-gunung yang eksotis di belakang sini. Nah,
dengan ketinggian seperti ini yang kira-kira ada di 230 meter di atas permukaan laut, kita bisa coba untuk top landing setelah ini. Side sky launching para layang bukan hanya menawarkan keindahan panorama alam saja. Spot terbang ini menawarkan dua lokasi landing, yaitu di landing area yang berlokasi di bawah dan top landing di launching area. Tidak semua site para layang bisa digunakan untuk top landing, karena syaratnya harus luas dengan kecepatan angin yang ideal. Saat ini karena kecepatan angin udah lebih kenceng dari tadi, kita bisa coba untuk top landing. Kita coba ya. Dan tentunya harus lebih hati-hati dari yang tadi dengan memperhatikan alam sekitar. Yeay, happy landing! Akhirnya saya mendarat. Yang saya lakukan barusan adalah top landing, yaitu kita bisa launching, bisa take off, dan bisa mendarat di satu tempat yang sama. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan akhir pekan saya di Tanah Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat masih berlanjut. Pantai Kerandanga merupakan salah satu spot camping favorit di Lombok Barat. Hamparan kebun kelapa berdampingan langsung putihnya pasir pantai menghadap ke birunya air laut. Sementara Cungit Family menyiapkan keperluan camping, saya lanjut bertualang mengeksplor salah satu potensi perikanan di Lombok. Nah, udah sampai nih kita sekarang. Kita mau siap panen yang di mana ini, Pak? Yang ini ya, yang dipanen. Ya. Ini satu lubangnya ada berapa ekor, Pak? 400 ekor. 400. Oh. Ikan bawal bintang menjadi komoditas budidaya perikanan air laut yang sangat potensial. Belum banyak keramba yang membudidayakan ikan berbadan lebar ini. Ya, jadi barusan saya ikut menarik besinya, ternyata berat banget. Harus kuat sih kerja di sini ya, Pak. Sebelum memulai panennya, terlebih dahulu ruang gerak ikan dalam keramba apung harus dipersempit. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah proses penangkapannya. Ini, ternyata mau megang ikan bawal itu susah. Nah, bapak-bapak ini sudah terlatih, makanya langsung bisa. Ya, coba ya, Pak. Nah, dapat saya dengan bantuan Bapak. Terima kasih. Jadi dia tuh megangnya harus dicengkeram kuat begini, biar dia nggak lepas. Ikan bawal bintang yang kali ini dipanen berukuran sedang. 1 kilogramnya berisi 2-3 ekor ikan. Ikan bawal bintang merupakan perenang aktif. Jadi tidak heran begitu jaring keramba dipersempit langsung berontak. Nah, ikannya sekarang udah siap diserok ini ya, Pak? Ya, terima kasih. Taruh ya. Wow, gede-gede banget ini, Pak. Udah. Wow, berat banget ini. Berapa kilo kira-kira? 8,4 kilo. Nih, 20 ekor ikan bawal bintang, 8 kilo beratnya yang kita panen. Cara panen ikan bawal bintang di sini tidak dilakukan secara massal. Panen hanya dilakukan sesuai dengan permintaan pembeli.
Itulah sebabnya kenapa ikan satu ini jarang ditemui di pasar-pasar ikan. Pak, kira-kira ini kalau saya minta 2-3 ekor gitu untuk bekal camping, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya, terima kasih banyak Pak. Nah, kita udah dapat ikan bawal bintang untuk bekal camping nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan untuk lauk sudah dapat, saatnya kembali ke camping ground. Nah, ini nih ikan yang habis saya panen tadi di keramba. Sekarang mau kita bakar pakai bumbu buatan tante ini. Bumbu apa ini tuh namanya? Bumbu sambal merah. Bumbu sambal merah. Karakter ikan bawal yang memiliki daging cukup tebal memang sangat cocok diolah menjadi ikan bakar. Sebelumnya, sayat daging ikan supaya bumbu bisa meresap ke dalam dagingnya. Ini kita kasih garam sama jeruk nipis dulu buat ngurangin amisnya dan supaya dia lebih gurih rasanya nanti. Om, udah dibumbuin semua nih. Tinggal bakar aja. Mulai kecium aromanya. Udah mulai keluar nih ya Om ya. Udah mulai lapar. Cuma butuh waktu 15 menit saja, bawal bintang bakar sudah siap berpindah tempat ke loyang saji. Momen yang ditunggu-tunggu. Makan ikan hasil tangkapan sendiri, masakan sendiri. Langsung aja. Benar-benar menu spesial di lokasi yang istimewa. Daging ikan yang masih segar, empuk, berpadu dengan bumbu ikan bakar khas dari Lombok. Membuat tangan saya tidak bisa berhenti untuk memasukkan suap demi suap ikan bakar ke mulut. Garingnya dapat, daging nyampuknya dapat juga. Teksturnya lembut banget. Kulitnya garing, apalagi bumbunya tante nampol banget. Gurih banget tante, enak. Iya. Makan ikan bakar, minumnya tuak manis. Ditemenin angin sepoi-sepoi di pantai kayak gini emang nikmat banget rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bentang alam Pulau Lombok seperti tak ada habisnya untuk saya jelajahi. Kawasan pesisir yang indah berpadu dengan eksotisnya perbukitan menjadi landscape alam yang benar-benar memanjakan mata. Petualangan saya bersama teman-teman Double Cabin Chapter NTB masih berlangsung dan kami akan mengeksplor beberapa spot petualang di NTB, khususnya di Lombok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari kawasan pesisir selatan Kuta Mandalika yang ikonik, petualangan saya lanjutkan ke daerah Lombok Utara. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara, tak terkecuali oleh masyarakat Sasak yang tinggal di Pulau Lombok. Sekarang saya lagi di Padang Gembala bersama Pak Sutar. Lagi gembalain sapi di Desa Rempek, ini namanya ya Pak ya? Sini. Pak, lari Pak. Oh, harus pelan-pelan caranya. Area ladang yang luas berubah menjadi tempat gembala ketika sudah lewat musim panen. Pemilik ternak tidak perlu lagi menyiapkan pakan di kandang karena asupan makanan sapi bisa diperoleh di padang gembala. Hai. Halo. Kenalan dulu, kalau mau kenalan sama sapi katanya harus deketin tangan di hidungnya dulu. Ya, baru kenalan udah ditinggal saya.
Meskipun sudah jinak, ternyata tidaklah mudah bagi saya untuk dekat dengan mereka. Sapi-sapi di sini cukup protektif dengan cara menjaga jarak terhadap orang asing. Bagi masyarakat Sasak, sapi merupakan hewan ternak yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tidak hanya dimanfaatkan dagingnya saja, namun juga sebagai sebuah tabungan bagi kebutuhan keluarga. Sapi lokal menjadi primadona karena memiliki daya tahan fisik lebih kuat dibandingkan dengan sapi impor atau peranakan. Ternyata gembalain sapi nggak semudah kelihatannya ya Pak ya? Iya, iya. Saya sama Pak Sutar sekarang mau ambil air buat sapi-sapinya biar mereka minum. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena di padang gembala ini tidak ada sumber air, jadi saya dan Pak Sutar harus mengambilkan kebutuhan air sapi di sungai terdekat. Weh, licin jalannya. Akhirnya sampai juga kita di tempat kita biasa ambil air buat sapi-sapinya untuk minum. Nah, kalau air di sini sumbernya dari mana, Pak? Dari Gunung Rinjani Barat itu. Berarti airnya udah dijamin bagus untuk sapi-sapinya Bapak yang tadi ya. Masih alami juga berarti ya, Pak ya? Tidak terkontaminasi air di sini. Satu jerigen ini 35 liter ya, Pak ya? Iya. Waduh, kalau diisi penuh kuat nggak ya ini saya? Dicoba. Udah mau penuh nih. Seekor sapi dewasa memerlukan asupan cairan hingga puluhan liter air per harinya. Cairan tersebut bisa didapatkan dari air minum maupun rumput yang masih segar. Udah pada ngantri sapinya. Pemberian air minum dilakukan secara bergiliran. Jika sapi sudah benar-benar tidak mau minum lagi, barulah sapi berikutnya yang diberi minum. Dia nggak mau minum kalau aku mendekat. Selamat minum sapi. Udah kausan banget kayaknya. Meskipun cara gembala seperti ini sangat efektif untuk mencukupi kebutuhan pakan, tapi bagi pemilik ternak menjadi pekerjaan ekstra karena harus bolak-balik ambil air minum. Ini kayaknya karena saya masih baru di sini, sapinya belum kenal sama saya. Makanya mereka malu-malu mau minum. Kayaknya mereka lagi takut gitu. Yang ini mau dong dia minum. Akhirnya ada yang mau minum. Bagi sebagian masyarakat Sasak, sapi ini nggak hanya jadi hewan ternak aja, tapi sapi juga menjadi bagian dari tradisi mereka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Inilah salah satu wujud dari pemanfaatan sapi dalam acara tradisi bagi masyarakat yang tinggal di Lombok Barat. Salah satu yang membuat Malean Sampi unik karena adanya aksesoris klotok kayu yang berukuran besar. Pemasangan klotok harus benar-benar kuat, karena jika terlepas akan membahayakan sapi dan joki. Selain sebagai aksesoris, klotok kayu juga berfungsi untuk menjaga posisi kepala sapi supaya tetap menengadah ke atas agar ritme larinya tetap terjaga. Sapinya lepas kendali tadi. Kucingnya masih saya bawa. Jadi dia biar berhenti harus ditarik talinya kendalinya. Ya, tali kendalinya itu tadi ternyata bekerja sebagai rem.
Perlombaan Malian Sampi bukan berdasar adu cepat, melainkan berdasarkan keserasian lari sapi serta kemampuan joki dalam mengendalikannya. Selain membantu pemilik lahan persawahan, gelaran Malian Sampi juga menjadi ajang pertemuan bagi para penghobi sapi. Udah selesai, dia tahu kapan harus berhenti larinya. Keren. Udah sangat terlatih di sini sapinya. Meski harus berlumpur-lumpur, namun keseruannya membuat saya ketagihan untuk mencobanya lagi. Nah, jadi Malian Sampi ini selain dia tujuan utamanya untuk mengemburkan sawah, dia ini sebagai latihan juga buat sapinya. Jadi nggak cuma sapinya juga yang dilatih, tapi jokinya juga. Masyarakat Sasak Lombok Barat sadar betul bahwa kekayaan hasanah tradisi ini harus terus dijaga dan dipertahankan. Itu sebabnya tidak jarang kita bisa temui joki-joki cilik dalam tradisi ini. Regenerasi tradisi menjadi cara bijak supaya kekayaan tradisi ini terus bisa bertahan. Petualangan saya di Tanah Sasak masih berlanjut. Roda camper van double cabin terus berputar menjelajahi spot-spot camping dan petualangan seru di Pulau Lombok. Kali ini saya bersama teman-teman komunitas Double Cabin Indonesia Chapter NTB akan menyusuri kawasan pesisir di bagian barat Pulau Lombok. Teluk Nare merupakan salah satu teluk di pesisir barat Pulau Lombok yang masih terjaga keindahannya. Sudah bukan rahasia lagi, salah satu komoditas alam yang melambungkan nama Pulau Lombok adalah hasil mutiaranya. Kondisi geografis alam Lombok yang banyak memiliki teluk serta wilayah perairan yang bersih menjadi habitat sehat bagi kerang bernama Latin Pintada maxima menghasilkan mutiara. Salah satu prosesi cara membersihkan kerang mutiara. Ini dia diangkat dulu dan seperti yang bisa dilihat ada banyak biota lain yang menempel pada media tempelnya. Salah satu pengganggu bagi pertumbuhan kerang mutiara tentu saja alga-alga yang banyak menempel pada pocket collector atau media tempel kerang ini. Untuk membersihkan pocket collector, cukup disemprot saja menggunakan air, sampai biota yang menempel rontok semua. Ini tekanan airnya kuat sekali. Dia emang harus kuat seperti ini supaya biota yang lain bisa lepas dari media tempelnya. Setelah memastikan kerang dalam pocket collector aman, barulah kerang mutiara bisa dimasukkan lagi ke laut. Nah, ini nih kerang yang usianya udah sekitar kira-kira 2 tahun ya Pak Iwan. Tapi ini udah ada mutiaranya Pak? Belum? Ini belum. Belum ya? Tapi sudah bisa disuntik. Sudah bisa disuntik untuk
menghasilkan mutiara berarti butuh berapa lama lagi, 2 Pak? tahun lagi. 2 tahun lagi. Nah, makanya mutiara harganya mahal karena membutuhkan waktu kira-kira 4 tahun. Lokasi budidaya kerang mutiara di laut ini merupakan salah satu tahapan dari rangkaian panjang untuk bisa mendapatkan butiran mutiara yang indah berkilau. Nah, proses pembudidayaan kerang mutiara nggak cuma ada di laut, tapi ada di darat juga ya, Pak ya? Iya, kita lihat prosesnya di sana. Oke, kita ke darat sekarang berarti ya, Pak. Pada dasarnya, mutiara yang ada dalam cangkang kerang merupakan pengganggu bagi si kerang itu sendiri. Merasa ada benda masuk dalam tubuhnya, secara alami kerang akan mengeluarkan cairan untuk melapisi benda asing tersebut. Seiring berjalannya waktu, cairan yang terus-menerus dikeluarkan tersebut akan menggumpal, mengeras, dan berkilau. Itulah yang akhirnya kita sebut sebagai mutiara. Untuk bisa mendapatkan mutiara, ternyata tidak boleh sembarangan menanam nukleus dalam cangkang kerang. Penanaman nukleus juga harus disertai penanaman saibo dari kerang donor. Karena bukaannya kecil sekali, makanya harus hati-hati banget. Nggak boleh sampai terkena organ yang lain ya, seperti itu. Supaya kerangnya tetap hidup. Kerang yang sudah dioperasi. Nih, seperti ini kerang yang sudah dioperasi, dia kalau kerangnya sehat langsung nutup kayak gini. Ketepatan dan kecepatan waktu juga sangat mempengaruhi supaya kerang tidak mati. Sekarang giliran saya untuk mencoba mengeluarkan mutiara dari kerang yang berumur 4 tahun ini. Saya bantu ya. Mutiaranya belum terlihat di mana? Ini mutiaranya. Yang kilat mengkilat. Oh, yang di bawah itu? Iya. Oh, Jadi ini tinggal ditusuk, ditarik ke bawah, bikin ropekan, aduh. di Saya ngerasa ngilu, Pak Nanang. Ya. Ini ring untuk ambil mutiara. Ini ring untuk ambil mutiaranya. Di tempat bukan yang tadi ya? Bukan di sampingnya. Di sampingnya. Samping kerang kanan. Oh Tinggal didorong iya, aja. didorong. Oke, udangnya yang masuk. Nah, ini keluar. Wah, loh. keluar mutiaranya. Dia, Iya, mantap. aduh, Pelan-pelan, keluarnya pelan-pelan, lewat pelan-pelan. Keluarnya lewat yang besar. lewat yang besar. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan, Wah, bagus lebih banget besar mutiaranya. Mutiara hasil harvest atau yang sudah diambil dari kerang tidak bisa langsung dijual. Harus melalui proses pencucian lagi untuk mempertahankan kilau asli mutiara. Kali ini saya juga belajar sedikit tips untuk membedakan mutiara yang asli sama yang palsu. Nah, saya pernah dengar ada cara ngetes mutiara itu palsu atau asli dengan cara digigit. Itu gimana itu? Mending jangan digigit. Oh. Kalau digigit nanti berbekas di mutiaranya. Ah, Jadi sayang. mending digesek. Oh, Kalau- digesek. Ya, kalau digesek di gigi misalnya, kemudian rasanya itu agak berpasir, Hmm. itu biasanya mutiaranya asli. Memang yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Mulai dari laut yang bersih, alam yang terjaga. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil kekayaan alam di negeri ini. Cantik kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang.